Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 15 November 2023, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sumber segala rahmat. Segala yang ada pada kami ini, kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami selalu penuh rasa syukur atas segala anugerah-Mu dan penuh harapan bahwa akan Kau selesaikan segala yang sudah dimulai pada diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Pergilah, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar menggambarkan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah yang nampak dalam disembuhkannya 10 orang kusta yang datang kepada Yesus, dan Yesus menyuruhnya pergi, tapi dalam perjalanan mereka semua menjadi tahir. Dalam Injil Lukas tadi digambarkan kekuasaan Tuhan dalam menyembuhkan 10 orang kusta itu. Akan tetapi ada satu nilai yang sangat ditekankan, yaitu perihal mengucap syukur atau berterima kasih. Yesus telah menyembuhkan 10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem. Namun hanya satu orang yang datang menemui Yesus
untuk mengucap syukur atas kesembuhan yang mereka alami. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berterima kasih atau mengucap syukur merupakan satu hal sederhana yang mesti kita lakukan atas apa yang telah kita peroleh dari Tuhan. Ia telah memberikan semua yang terbaik bagi kita, karena Ia mengenal dan memahami apa yang kita butuhkan. Bahkan Dia rela mengorbankan dirinya sendiri sampai mati terhina di kayu salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang membuat kita sulit untuk bersyukur? Pada umumnya kita sulit bersyukur karena kita menganggap diri kita hebat dan kuat. Dikala kesusahan menerpa kita, seringkali kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan adalah pilihan yang kita buat. Namun ketika situasi sulit itu berlalu, kita cepat kali lupa atau pura-pura lupa bahwa Tuhanlah yang memampukan kita dan menunjukkan jalan yang mesti kita lalui untuk mengatasi kesulitan itu. Kita terlalu membanggakan diri. Tindakan mengucap syukur atas apa yang kita miliki bukanlah semata-mata reaksi emosional sebagai manusia, tetapi lebih merupakan sebuah ungkapan iman yang teramat dalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari yang diberikan kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita telah banyak mendapat berbagai anugerah-anugerah istimewa dari Tuhan kepada kita. Salah satu anugerah istimewa yang mungkin tanpa kita sadari atau kita anggap biasa-biasa saja, karena itu tidak pernah kita refleksikan dalam kaca iman sebagai orang percaya, adalah nafas hidup. Pernahkah kita duduk membayangkan atau merenungkan dari manakah nafas kehidupan yang masih kita miliki ini? Bagaimana kalau seandainya nafas yang membuat kita hidup bergerak ini tiba-tiba putus atau dicabut? Apakah kita masih bisa berlaku seperti sekarang ini? Apakah kita masih bergerak? Apakah kita masih bisa melakukan sesuatu? Apakah kita masih bisa berbicara? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai orang-orang beriman, hendaklah rasa syukur yang kita alami dalam hidup ini hendaknya sungguh-sungguh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kehidupan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan tidak identik dengan mengadakan pesta, tetapi setiap saat atau mengambil waktu beberapa saat untuk berlutut di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, itu sudah kita bersyukur dalam hidup ini. Ketika kita bangun tidur, hendak memulai sesuatu, kita memulainya dengan membuat tanda salib, dan setelah selesai kita menutupnya dengan tanda salib. Itu sudah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dengan selalu menandai, mengawali segala aktivitas kita dengan tanda salib, dan mengakhiri segala aktivitas kita dengan tanda salib, sudah kita menyatakan iman kita bahwa segala yang kita mulai, segala yang kita lakukan, dan akhirnya kita dapat selesaikan, itu hanya terjadi oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Maka mari dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita terus memupuk, mengembangkan, menghidupi rasa syukur selalu dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh-sungguh telah memberkati hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.